Selamat pagi, Ibu. Kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Lalu yakni peran keluarga bagi perkembanganku. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Alasannya apa? Tidak tahu. Sudah hadir, alasannya tidak tahu ya? Baik. Tapi usahakan hari depan harus hadir semua. Tidak boleh yang tidak ada yang hadir. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kita mulai dengan doa. Mari. Oke. Mari. Ayo, kita berdiri semua untuk berdoa. Ibu dan teman-teman, marilah kita membuka berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dan surga, puji dan syukur kami katakan kepadamu karena Engkau telah menolong kami dari pagi hingga sore ini. Sekarang kami mau belajar, lindungilah kami supaya kami bisa mengerjakan tugas dan ibu kami dengan baik. Nama kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk para mari kita aplaus. Senang. Harus senang. Kalau tidak senang, berarti bukan anak sekolah. Jadi anak-anak pasti senang. Untuk hari ini itu peran keluarga. Capaian pembelajaran yang harus kita tempuh yaitu peserta didik mampu memahami manusia sebagai citra Allah yang unik dan sederajat, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sehingga bangga dan bersyukur. Setelah itu peserta didik menyadari dirinya yang tumbuh dan berkembang berkat peran siapa? Keluarga, teman, sekolah, dan gereja. Baik. Pelajaran adalah coba satu orang baca tujuan pembelajaran. Satu orang, ayo Chelsea. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Oke, terima kasih Bunda. Sebelum kita masuk ke sana, apa yang kamu ketahui tentang keluarga? Satu orang. Keluarga adalah sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kerabatan atau hubungan darah karena perkawinan atau kelahiran adopsi. Oke, keluarga adalah merupakan hubungan perkawinan atau hubungan darah atau mau adopsi atau hubungan ekonomi bisa. Itu yang dinamakan dengan keluarga. Semua memiliki keluarga. Terus, contoh peran keluarga dalam perkembangan dirimu apa sebenarnya? Contoh peran keluarga dalam perkembangan dirimu. Anak-anak itu apa? Siapa yang bisa jawab? Memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Oke, dengan memberi kasih sayang kepada anak-anak. Setelah kita mengetahui apa kita sudah punya keluarga, apa pengertian dari keluarga, terus peran keluarga kita itu apa, dan sekarang kita coba anak-anak mengamati gambar. Apa tulis itu? Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Mereka buat apa? Gambar 2 mereka buat apa? Gambar 3 mereka buat apa? Terus gambar 4 mereka buat apa? Anak-anak melihat gambar tadi,
menuliskan hal-hal yang terbaik yang pernah anak-anak alami. Ayah tuh buat apa? Ibu buat apa? Kakak buat apa? Adik buat apa? Terus sanak saudara juga buat apa? Untuk kamu, untuk anak-anak sendiri. 1. Ayah. Oke. Menafkahi keluarga. Ayah untuk menafkahi keluarga. Siap? Ibu untuk apa? Oke. Ibu menjadi rumah tangga. Oke. Menjadi Menjadi rumah tangga. Mendidik, membimbing anak. Oke, sekarang peran kakak apa? Putri? Oh ya. Membantu mengerjakan tugas rumah. Oke, membantu mengerjakan tugas rumah. Adik. Oke. Adik bisa membersihkan rumah. Terus, saudara. Belajar bersama. Hah? Oke, belajar bersama. Inilah kita mengetahui peran orang tua, peran anak, peran kakak, peran adik, peran saudara. Sekarang kita coba untuk membaca kisah inspirasi dari Ayu. Siapa yang bisa baca? Baca yang bagus ya. Artinya semua kita bisa paham, bisa mengerti. Coba kita baca. Lantang ya. Jika sekarang ini saya mengenang pengalaman di seputar hubungan anak orang tua atau sebaliknya, sekalipun tidak mewah, mereka tidak pernah menakut-nakuti saya tentang apa yang ada di luar batas itu. Oleh karena itu, pelan-pelan batas itu menjauh, meluas, dan Dari kisah inspirasi Ayu di atas, dari kisah inspirasi Ayu di atas, apa yang paling menarik bagi kalian dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tuanya? Apa yang paling menarik? Ayah tua memberi kebebasan kepada anak. Orang tua memberi kebebasan kepada Ayu Utami. Terus yang kedua, menurut Ayu Utami, bagaimana orang tuanya berperan dalam perkembangan dirinya? Satu orang, angkat tangan. Oke, Cika. Ayah membuat saya paham bahwa segalanya ada hitung-hitungannya, dan membuat saya tahu. Ibu membuat saya percaya bahwa ada cinta kasih yang tak terbatas di dunia ini. Oke, terima kasih. Terus yang ketiga, inspirasi apa yang dapat kalian petik sehubungan dengan peran orang tua dalam perkembangan diri kalian bertolak dari kisah Ayu Utami? Angkat tangan. Orang tua selalu memberikan kebebasan untuk saya dapat berkembang, memberi saya dunia yang aman untuk tumbuh dan bereksplorasi, dan menjadi anak yang bebas dalam menentukan pilihan untuk mendapatkan dunia yang lebih lebar daripada yang mereka punya. Oke, terima kasih. Semua jawabannya adalah benar. Setelah kita mendalami kisah Ayu Utami, kita sadar bahwa peran orang tua dalam keluarga itu sangat penting untuk perkembangan diri kita. Tidak hanya orang tua saja, tetapi kakak, adik, saudara-saudari, tetangga-tetangga kita juga sangat berperan penting dalam kehidupan berkeluarga. Artinya orang yang dekat dengan kita. Seperti yang Ibu sudah bagi dalam kelompok, kita ke kelompok masing-masing. Tidak usah angkat kursi, langsung geser ke meja, langsung geser kursi, duduk masing-masing. Kursi itu tetap berada di tempat masing-masing. Kita geser meja. Lalu 5 kelompok. Ayo, bergerak. Yang kelompok 1 buka kitab suci Keluaran bab 6 ayat 20 sampai 22. Yang kelompok 2 buka kitab suci Efesus bab 6 ayat 1
P3 sayang. Terus kelompok 3 yang itu Kaprianis Konsortio. Terus kelompok 5 dari Amoris lainnya. Oke, sudah? Baca dulu baru mengerjakan soalnya. Bab 6 ayat 20. Kita berdiri di tempat masing-masing, ya, di depan saja. Oke, baik. Kita belajar sesuai. Oke, itu. Tiga. Nomor 1, 2, 3. Bagaimana pandangan gereja dan kitab suci tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian? Jawab. Refleksi perkembangan diri sebagai perempuan dan laki-laki, keluarga yang diidamkan, dan tentang peran keluarga bagiku, dan refleksi peran keluarga bagi perkembangannya. Berdasarkan pandangan gereja dan kitab suci, apa saja Manusiawi, keluarga adalah tempat di mana ada saling pengertian. Terus keluarga adalah sel kehidupan masyarakat, dan keluarga adalah gereja domestik, gereja atau gereja mini. Terus yang suci dan dalam keluarga menurut pandangan kita suci. Peran kita dalam keluarga menurut pandangan kita sendiri. Baik. Dalam Keluaran ayat 20 sampai 12 itu hormatilah ayat dan cukup itu adalah peran kita dalam keluarga menurut pandangan kita sendiri. Begitu pula di Efesus. Di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 itu taatilah orang tuamu, dan itu harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu merupakan perintah yang penting agar bahagia dalam hidup. Terus kenapa di Keluaran ayat 20 sampai 12 ini dia harus mengatakan bahwa kita harus hormat orang tua? Karena bangsa Israel itu seperti itu, bahwa orang tua itu dan orang tua yang kamu pandang itu bukan saja orang tua yang di rumah. Orang tua itu kita bisa lihat orang yang lebih tua dari kita. Orang tua yang lebih tua dari kita juga itu kita harus menghormati. Kenapa orang tua kita harus hormat? Karena orang tua itu adalah wakil dalam agama. Jadi idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Idealnya itu keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadikan persekutuan keluarga semua satu kehormatan bagi anak. Atau setiap hari Minggu kita harus rajin ke gereja. Atau ada yang
kesimpulan atau peneguhan, ada tugas yang kalian harus kerjakan di rumah. Ada berapa tugas di sana? Dua tugas. Tulis di kertas masing-masing sebagai tugas rumah. Jadi minggu depan kumpul. Satu, setiap kelompok untuk membuat rencana aksi nyata yang pelaksanaannya di luar jam terbuka. Setiap kelompok melakukan aksi nyata dengan membuat unggahan di Instagram atau TikTok kegiatan saat kalian bersama keluarga, misalnya makan bersama, doa bersama, atau rekreasi bersama. Ada 2 tugas. Tidak mati. Baik, sekarang sebagai evaluasi ada 6 pertanyaan. Satu, apa yang dimaksud dengan keluarga? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang kumpul. Kita harus tenang. Kita merefleksikan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, refleksikan dengan melihat kembali hal-hal terbaik dalam keluarga yang telah memperkembangkan diri kalian atau diri kita. Yang pertama, aktivitas apa yang menarik bagiku dalam pelajaran hari ini? Yang kedua, apakah aku telah menjalani proses pelajaran dengan sungguh-sungguh? Yang ketiga, apakah aku dapat memahami materi pembelajaran hari ini? Dan yang keempat, pada bagian manakah aku masih mengalami kesulitan? Pikir di dalam hati anak-anak sekalian. Untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dino bahwa kita dalam doa. Semua berdiri. Kita berdoa dalam nama kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kepada surga, terima kasih engkau telah melindungi kami dari pagi sampai sore ini. Sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah kami dengan masing-masing dari sama. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Siap,